Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Yesus, agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini, setelah tadi kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, tiba saatnya untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya saudara bahwa hari ini ada satu pesan khusus yang akan Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Sebuah pesan yang dapat kita jadikan pedoman dan prinsip di dalam kita melangkah pada hari-hari yang terakhir ini. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kepada kita semuanya untuk kita berdoa sekali lagi. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami datang dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini dengan satu kerinduan, yaitu kami rindu membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya ya Tuhan bahwa firman-Mu itu adalah makanan bagi kerohanian kami. Rohani kami, iman kami dapat bertumbuh dan menghasilkan buah yang manis. Itu karena kebenaran firman-Mu. Hanya melalui kebenaran firman-Mu sajalah kami percaya ya Tuhan, kami dapat memiliki kepribadian Kristus di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengarkannya di dalam nama-Mu, nama yang ajaib, nama yang mulia, nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Mari kita buka Alkitab kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita terdapat di dalam kitab Ibrani, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12 sampai kepada ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata begini: sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan mendengar untuk melupakan, melainkan sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
tema renungan kita pada pagi hari ini adalah pedang bermata dua. Dengan jelas firman Tuhan menuliskan bahwa firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Sebuah firman yang menganalogikan, yang memberikan sebuah perbandingan di antara firman Allah dan pedang yang bermata dua. Dengan jelas kita membaca kebenaran firman Tuhan menuliskan bahwa firman Tuhan itu lebih unggul dari pedang bermata dua. Nah, saudaraku yang terkasih, kita mesti tahu bahwa pedang bermata dua ini adalah senjata yang dipakai oleh bangsa Romawi di masa lalu. Jadi sebuah senjata yang memiliki dua sisi yang tajam dan ujungnya runcing. Jadi bukan hanya satu sisi saja yang tajam, tetapi kedua sisi dari pedang ini memiliki ketajaman yang sangat, yang dapat membunuh orang dan memakan begitu banyak korban. Dan kita melihat bahwa firman Tuhan menganalogikan, memberikan sebuah perbandingan bahwa firman itu lebih tajam, hidup dan kuat daripada pedang bermata dua. Saya melihat, saudara, ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari bagian kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, ayat 12 dan ayatnya yang ke-13 ini memberikan kita sebuah pemahaman bahwa begini, firman Allah itu tajam untuk segala sisi. Firman Allah itu tidak memilih-milih orang. Dia selalu mengatakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Jadi firman Allah ataupun perkataan Allah itu tajam untuk segala sisi. Dia bukan perkataan manusia yang hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Dan yang kedua, saudaraku yang terkasih, bagian kebenaran firman Tuhan ini memberikan kita sebuah penjelasan begini, bahwa firman Allah itu tegas dan dapat memisahkan, dapat membedakan sampai ke kedalaman hati manusia. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang ada di dalam pikiran manusia. Tetapi yang pasti, segala perilaku orang, segala ucapan orang itu berasal dari hatinya, yang dipikirkannya dan dikeluarkannya ataupun diekspresikannya melalui perbuatan dan perkataan. Tetapi lebih dari itu, saudaraku yang terkasih, kita tidak bisa tahu apa yang menjadi isi hati dan pikiran orang. Tetapi firman Tuhan dengan sangat tegas menjelaskan bahwa firman itu dapat mengungkapkan sesuatu yang tersembunyi, termasuk yang ada di dalam pikiran dan hati orang. Firman Tuhan itu dapat membedakan sampai ke kedalaman, sampai ke satu tempat yang tidak kelihatan. Bahkan firman Tuhan menuliskan, ia tegas dapat memisahkan antara jiwa dan roh, sumsum dan sendi-sendi. Dan yang ketiga, saudaraku yang terkasih, kita dapat mengambil sebuah pelajaran, sebuah penjelasan dari apa yang dituliskan kebenaran firman Tuhan, bahwa firman Allah itu terang. Amin, saudara. Tidak ada sisi kegelapan ketika firman Allah hadir. Amin, saudara. Ini membuktikan bahwa firman Tuhan itu sempurna. Segala yang gelap di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang terkasih, akan menjadi terang oleh karena firman Tuhan itu menerangi kehidupan kita. Mungkin ruang hati kita ada sisi-sisi yang gelap, sisi-sisi yang tidak orang tahu. Ada satu dosa yang tersembunyi, yang tersimpan rapat di dalam hati kita. Tetapi saya ingin berkata sebagai hamba Allah pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa tidak ada satupun dosa yang dapat kita sembunyikan. Ketika firman Allah itu hadir menerangi hati kita, maka segala yang tersembunyi itu akan tersingkap, akan kelihatan, dan itu akan dibereskan oleh Tuhan. Itu sebabnya di dalam pasal 4 ini, saudaraku, kita melihat pesan dari
penulis kitab Ibrani, mulai dari ayatnya yang pertama sampai kepada ayatnya yang ke-13. Di sana kita mendapati sebuah pesan begini, bahwa sebagai orang yang percaya, marilah kita terus berpegang dan melakukan setiap apa yang dikatakan firman Tuhan sampai pada hari perhentian. Kita jangan sama seperti bangsa Israel yang gagal oleh karena ketidaktaatan mereka. Mereka ketinggalan kata firman Tuhan oleh karena mereka tidak melakukan apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Ayat pertama bilang begini, sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Ayat 2, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Pada pagi hari ini sebagai orang yang percaya, selama kita masih berada di muka bumi ini, sebelum kita masuk ke dalam masa perhentian kita, saudara, selama kita masih bernafas, selama tangan kita masih bisa melakukan banyak hal, selama kaki kita masih bisa melangkah, saya ingin berkata sebagai hamba Allah, mari kita lakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih buat firman yang kembali hadir bagi kami. Berkati setiap orang yang percaya yang mendengarkan program ini dalam nama Yesus. Haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Ku mau